Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tema yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini, yaitu tentang hukum dan hak asasi manusia dalam Islam. Saya, Reski Mayangsari, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan bab pertama atau pendahuluan. Yang kedua, Reski Maulana yang akan menjelaskan materi pada bagian bab kedua. Yang ketiga, Reda Purnawati yang akan menjelaskan bab ketiga, dan Revi Anidiasari yang akan menjelaskan bab terakhir atau bab 4. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan bab pertama atau pendahuluan. Deskripsi singkat hukum dan makna hak asasi manusia dalam Islam adalah: dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia dapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan di dalam konsep tentang pengakuan HAM. Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. Berangkat dari itu, makalah ini akan mencoba memberikan sedikit penerangan mengenai wacana HAM dalam Islam. Manfaatnya mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Al-Mududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah: pertama, melindungi nyawa, harta, dan martabat mereka bersama-sama dengan menjamin bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. 2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. 3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. 4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta dan keyakinan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami hukum Islam, ruang lingkup, tujuan dan sumber hukum Islam secara baik dan benar. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. 3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hak asasi manusia menurut ajaran Islam. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan prinsip antara konsep dan hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari dua kosakata, yaitu hukum dan Islam. Hukum artinya ketentuan atau ketetapan, sedangkan Islam kesejahteraan dan kedamaian. Jadi hukum Islam itu adalah segala macam ketentuan dan ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur oleh agama Islam. Ruang lingkup hukum Islam terbagi dua: satu, hukum ibadah, dan dua, hukum kemasyarakatan. Pada umumnya hukum Islam terbagi dua: peringatan dan larangan. Dan ada juga hukum yang menunjukkan keadaan mengenai sebab terjadinya hukum, yang disebut hukum wadi. Tujuan hukum ada dua: satu, memenuhi keperluan hidup manusia; dua, untuk ditaati dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Purnawati akan menyampaikan materi bab 3 yang berjudul Sumber Hukum Islam.
Dalam segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata khara'a, ya khara'u, khira'atan, khura'atanan, yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dalam segi istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran dan kandungannya. Al-Quran mempunyai 3 bagian, yaitu 1. Akidah atau keimanan, yang kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah yang sempurna. Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah yang sempurna. 1. Al-Quran dari aspek bahasa. Digunakannya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena bahasa Arab memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya. Yang kedua, Al-Quran dari aspek sejarah. Yang ketiga, isyarat tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, konsistensi ajaran selama proses penurunan yang panjang. Baiklah, itu materi dari bab 3 yang dapat saya sampaikan. Hai, nama saya Revi. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang pengertian as-sunnah. Yang pertama, pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya, baik secara ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Para penganut al-sunnah wal jamaah atau orang-orang dari tradisi dan penganut dari Nabi Muhammad atau al-sunnah untuk singkatannya. Yang kedua, fungsi al-sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi al-sunnah terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi al-sunnah terhadap penganut Al-Quran. Fungsi as-sunnah sebagai penganut Al-Quran disebut dengan fungsi ta'yub atau memperkuat kandungan Al-Quran. Yang kedua, fungsi as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran disebut dengan fungsi ta'yim atau pengaji penjelasan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, fungsi as-sunnah sebagai penganut hukum adalah sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.